Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridatus Safira dengan NIM 30701904 kali 9. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal dengan judul Muraqabah Incentivization Terapi, sebuah alternatif terapi Islami untuk kecanduan media sosial. Untuk yang pertama, yaitu ada latar belakang. Era ini telah menyaksikan peningkatan kecanggihan dalam perkembangan teknologi yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Misalnya, berbagai jenis media sosial yang berkembang saat ini. Namun, ada kekhawatiran yang meningkat atas penggunaan media sosial, mengingat penggunaannya yang berlebihan dan dampak buruk dari penggunaan media sosial. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini sudah banyak cara yang ditawarkan untuk mengatasi kecanduan media sosial. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa muraqabah sebagai intervensi spiritual berdasarkan ajaran Islam untuk mengatasi perilaku adiktif dengan menggunakan tinjauan pustaka integratif dari studi empiris sebelumnya yang telah dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hasil dari penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa praktik sehari-hari muraqabah dapat mengelola aspek psikologis utama manusia dan meningkatkan aktualisasi diri manusia. Lalu, apa sih sebenarnya kecanduan media sosial itu? Nah, media bermaksud alat atau penantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Sedangkan sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh karena itu, media sosial secara mudahnya membawa arti instrumen sosial dalam berkomunikasi. Berdasarkan definisi tersebut, media sosial jelas memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat sejagat. Sedangkan kata kecanduan memiliki pengertian yaitu gangguan yang kompleks yang ditunjukkan oleh beberapa diagnostik pada kecenderungan dalam penggunaan suatu hal tertentu secara berulang kali atau terlibat dalam perilaku tertentu meskipun konsekuensinya negatif. Secara umum, jenis kecanduan diklasifikasikan ke dalam kecanduan psikologis atau perilaku. Fakta ini terlihat dalam beberapa fenomena sosial belakangan ini, yang mengungkapkan penggunaan media sosial di kalangan remaja tidak dapat dihindari lagi. Penggunaan aplikasi media sosial ternyata dapat menimbulkan kecanduan dan memancing perasaan pengguna terhadapnya. Kecanduan media sosial merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk para penggunanya. Kesenangan dan keunikan media sosial itu sendiri dapat menimbulkan ketagihan dalam individu pengguna. Pengguna yang tidak dapat mengawal situasi ini akan mendapat kesan yang buruk seterusnya. Kemudian lanjut, kecanduan media sosial dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu seperti yang pertama ada asyik dengan media sosial, yang kedua menggunakan media sosial dengan tujuan untuk mengurangi perasaan negatif, yang ketiga menggunakan media sosial secara bertahap, yang keempat meningkatkan upaya untuk mendapatkan kesenangan darinya, yang kelima, mengalami stres jika dilarang menggunakan media sosial. Yang keenam, mengorbankan kebutuhan orang lain. Yang ketujuh, mengganggu kehidupan orang lain. Dan yang kedelapan, kehilangan kendali saat menggunakannya.
Oke, selanjutnya ada beberapa gejala kecanduan dari media sosial, yaitu yang pertama, berharap objek atau perilaku itu dapat membawa kegembiraan. Yang kedua, perasaan marah dan gelisah ketika dicegah. Yang ketiga, menghabiskan waktu untuk penggunaan media sosial. Yang keempat, mengabaikan tanggung jawab utama di sekolah, rumah, maupun di tempat kerja. Oke, selanjutnya ada beberapa ciri-ciri pengguna yang memiliki kecanduan terhadap media sosial, yaitu yang pertama, dia sangat sensitif dengan notifikasi yang masuk. Yang kedua, jiwanya merasa gelisah apabila tidak dapat mengakses media sosial. Yang ketiga, kekurangan masa bersama keluarga karena sibuk dengan media sosial. Dan yang keempat, berlomba-lomba mengajar jumlah like dan followers demi mengecap popularitas. Beberapa studi dan penelitian meneliti konsep muraqabah berdasarkan ajaran Islam dan mengusulkan model terapi berdasarkan konsep muraqabah sebagai solusi alternatif untuk mengatasi kecanduan perilaku, khususnya kecanduan media sosial. Nah, sebenarnya apa sih muraqabah itu? Oke, muraqabah adalah keadaan ketika kita yakin bahwa Tuhan selalu mengamati dan melihat perilaku kita, dan juga mendengar segala sesuatu yang kita katakan. Muraqabah dalam perspektif Islam adalah kondisi kesadaran dalam diri seseorang bahwa Tuhan selalu mengawasi dan mengawasinya. Muraqabah menurut studi ini digunakan sebagai cara untuk mengatasi kecanduan media sosial karena spiritualitas dan religiusitas adalah dua aspek penting dalam manusia, terutama karena keduanya juga memberikan dampak yang cukup besar pada kecanduan perilaku. Sedangkan menurut studi atau penelitian yang lain, muraqabah merupakan alat spiritual dan psikologis yang bermanfaat yang memiliki implikasi terapeutik dengan muslim dalam pengaturan klinis. Nah, dari penelitian sebelumnya, beberapa mendefinisikan muraqabah sebagai pemantauan diri Islam dan konsep kesadaran Islam. Sedangkan dari penelitian terbaru membuktikan bagaimana muraqabah mampu mempertahankan adab ataupun perilaku, yaitu norma atau aturan tentang sopan santun berdasarkan aturan agama, terutama diterapkan bagi umat Islam yang menjabat sebagai 70% dari peserta penelitian. Namun, tidak ada perbedaan esensi yang dijelaskan mengenai konsep muraqabah. Oke, lanjut. Model terapi intensifikasi muraqabah ini merupakan model individu yang terdiri dari beberapa sesi. Nah, maka dari itu, tujuan dari terapi ini adalah untuk menanamkan atau memperkuat sikap dan prinsip dalam muraqabah. Sikap keyakinan bahwa Tuhan mengawasi semua tindakan manusia dan meningkatkan kualitas spiritual individu dengan memperkuat aktivitas spiritual sehari-hari dan menggabungkan beberapa konsep dalam Islam untuk memaksimalkan tujuan terapi. Selain bertujuan untuk membantu individu mengatasi perilaku kecanduan, terapi ini juga bertujuan untuk membantu individu menjalani kehidupannya dengan lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya di masa depan. Dengan demikian, studi ini merumuskan terapi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap kebangkitan. Bertujuan agar individu menyadari perilaku buruknya, membangun dan memperkuat niatnya untuk berubah dan menjauhi perilaku tersebut. Yang kedua ada tahap pembiasaan dan penguatan, yaitu bertujuan untuk membiasakan, meningkatkan, dan memperkuat individu dengan ibadah sehari-hari. Dan yang ketiga ada tahap penguatan. Tahap ini ditekankan pada upaya penguatan hasil tahapan pembiasaan dan penguatan
melalui beberapa kegiatan tambahan. Oke. Kesimpulan dari itu semua yaitu dengan adanya muraqabah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat mempertahankan perilaku positif mereka dan menjadi lebih bijaksana dalam berperilaku. Hal ini akan menghindarkan seseorang dari perbuatan yang sia-sia, yang dianggap tidak pantas dalam ketentuan Allah. Dengan muraqabah, kita selalu mengawasi diri kita sendiri untuk mencegah kita dari perilaku yang tidak diinginkan dan untuk menjaga kita dari perubahan perilaku. Oke, sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.